Halo teman-teman, perkenalkan nama saya Tanada Putra Dalak Saribu. Jadi saya di sini akan menjelaskan tentang pengumpulan data sosial ekonomi dan juga jumlah penduduk dalam materi penginderaan jauh untuk kajian perencanaan transportasi. Tentunya dalam perencanaan transportasi, data adalah hal yang sangat penting. Pemerintah tentunya tidak bisa membangun jalan, halte, stasiun, dan juga terminal tanpa adanya sebuah analisis mendalam, mau itu dari jumlah penduduk, kondisi topografi, dan juga kondisi sosial ekonominya guna menunjang adanya kegiatan ekonomi yang dapat mendukung perkembangan di kota tersebut. Salah satu teknologi modern yang membantu pengumpulan data tersebut adalah penginderaan jauh. Penginderaan jauh adalah teknik untuk memperoleh sebuah informasi tentang suatu wilayah tanpa harus ada kontak secara langsung ataupun datang ke tempat untuk melihat wilayah tersebut secara langsung. Namun dalam penginderaan jauh ini biasanya menggunakan sebuah citra satelit dan juga foto udara ataupun drone. Penginderaan jauh memanfaatkan sensor pada satelit atau pesawat untuk merekam kondisi di permukaan bumi. Contohnya itu seperti citra satelit untuk melihat kepadatan sebuah permukiman di sebuah desa, kota, ataupun sebuah wilayah, yang guna untuk membantu analisis dan juga membantu pemetaan untuk membangun transportasi yang akan dibuat oleh pemerintah. Dan juga ada foto udara contohnya. Foto udara ini biasanya adalah sarana di mana untuk membantu mengamati jaringan-jaringan jalan yang ada di sebuah wilayah. Dan yang terakhir contohnya itu ada drone. Drone itu biasanya digunakan dari udara itu untuk memetakan sebuah wilayah dengan lebih spesifik dan juga wilayah-wilayah tertentu yang memang sulit dijangkau. Kemudian dari data-data ini harus menggunakan analisis di sistem komputer seperti SIG contohnya. SIG itu adalah sistem informasi geografis. Nah, selanjutnya teman-teman, tentunya dalam perencanaan transportasi jumlah penduduk juga sangat penting untuk mengetahui tentang daerah padat-padat penduduk itu di mana saja untuk menunjang sebuah ekonomi pusatnya. Kemudian juga wilayah yang berkembang pesat itu perlu juga didukung dengan adanya fasilitas-fasilitas yang memadai, serta kawasan-kawasan pinggiran kota yang juga mulai ramai. Perlu juga harus dirancang agar pinggiran-pinggiran kota tersebut tidak menjadi kota yang kumuh dan juga kurang terlihat oleh pemerintah. Dan juga melalui citra satelit kita bisa menentukan dan juga menghitung tentang kepadatan sebuah bangunan di wilayah untuk dibangun. Dan juga kita dapat mengidentifikasi adanya permukiman-permukiman baru, serta kita juga dapat melihat sebuah perluasan yang bisa dibangun di sebuah kota maupun wilayah tertentu. Kita ambil contohnya saja di Jakarta. Daerah dengan bangunan yang rapat biasanya menunjukkan kepadatan penduduk yang cukup tinggi. Hal ini tentunya dapat membantu pemerintah untuk menentukan perencanaan-perencanaan dan juga lokasi pembangunan untuk transportasi umum dan juga sarana-prasarana publik seperti halte Transjakarta, stasiun KRL, terminal bus, dan juga jalan-jalan yang memadai dengan struktur pondasi yang cukup bagus. Karena di mana semakin padat penduduk, maka akan semakin besar juga kebutuhan transportasinya, semakin besar juga kebutuhan untuk bermobilitas penduduknya. Penginderaan jauh juga membantu mengidentifikasi kondisi sosial ekonomi masyarakat dengan cara melihat jenis-jenis atap rumah. Itu biasanya jenis-jenis atap rumah itu dibagi dari beberapa kondisi. Biasanya pemukiman yang cenderung padat itu atap rumahnya memiliki jenis besi ataupun seng, yang memang itu yang paling fleksibel dan juga murah untuk didapatkan. Dan juga ada kepadatan bangunan. Kepadatan bangunan ini maksudnya adalah sebuah wilayah memiliki bangunan ataupun pemukiman yang cukup padat, maka itu menjadi sebuah
gambaran bahwa wilayah ini memang memiliki penduduk yang cukup banyak dan bisa menjadi sebuah evaluasi untuk pemerintah membangun sebuah fasilitas prasarana dan sarana publik. Serta juga keberadaan pusat-pusat perbelanjaan seperti pasar, mall, dan lain-lain untuk melihat bahwa penginderaan jauh ini memang membantu untuk membangun kondisi sosial ekonomi masyarakat di wilayah tersebut yang akan dibangun. Kemudian juga yang harus dilihat adalah kawasan industri dan juga perkantoran. Itu seperti adanya gedung perkantoran di dekat-dekat wilayah permukiman atau komplek yang menjadi sebuah gambaran dan juga citra bahwa adanya aktivitas ekonomi di sebuah wilayah yang akan dilakukan penginderaan jauh. Tentunya ini penting ya teman-teman, karena tingkat ekonomi itu mempengaruhi jenis transportasi yang digunakan, kemampuan membayar tarif, dan juga pola perjalanan masyarakat dan juga mobilitas masyarakat agar kegiatan ekonomi dapat bertumbuh dengan baik dan juga merata di wilayah tersebut. Kemudian adapun peran penginderaan jauh dalam perencanaan transportasi. Dengan data jumlah penduduk dan juga sosial ekonomi, perencanaan transportasi itu dapat menentukan rute-rute bus yang efektif, dapat menentukan lokasi halte dan stasiun untuk meningkatkan mobilitas serta sebuah distribusi ekonomi yang lebih cepat, dan juga mengurangi kemacetan, karena jika semakin banyak penduduk yang menggunakan kendaraan pribadi, tentunya jalanan akan semakin padat dan membuat sebuah kemacetan. Maka dari itu dibuatlah banyak sekali perencanaan transportasi umum yang dapat digunakan masyarakat agar tidak terjadi kemacetan yang padat dalam satu tempat saja. Itu juga dapat merencanakan jalan-jalan baru, mengembangkan juga transportasi massal. Misalnya itu wilayah padat. Wilayah padat tentunya perlu transportasi yang massal, yang besar, dan juga perlu akses yang merata di setiap tempatnya agar memudahkan perpindahan dan juga distribusi serta mobilitas setiap penduduk ke tempat-tempat lainnya. Kemudian juga ada wilayah industri. Tentunya di wilayah industri ini perlu akses jalan besar. Mungkin untuk truk-truk besar, mobil-mobil besar, yang tentunya memerlukan juga sebuah jalanan dengan baik dan juga kokoh agar jalan tersebut tidak mudah rusak oleh muatan-muatan besar di atasnya. Kemudian juga ada wilayah berkembang. Wilayah berkembang tentunya perlu perencanaan sejak awal yang matang agar wilayah berkembang tersebut dapat menjadi wilayah yang bisa dikategorikan sebagai wilayah maju. Teknologi penginderaan jauh ini dapat membuat perencanaan menjadi lebih cepat, menjadi lebih akurat, menjadi lebih efisien dengan perbandingan jika hanya menggunakan survei lapangan. Jadi penginderaan jauh memang sangat efektif di zaman modern ini, teman-teman. Nah, kesimpulannya, penginderaan jauh memang sangat membantu dalam mengumpulkan data jumlah penduduk, menganalisis kondisi sosial ekonomi di sebuah wilayah, mendukung perencanaan transportasi yang tepat. Dengan teknologi ini, pembangunan transportasi bisa jauh lebih terarah dan sesuai dengan kebutuhan masyarakat di wilayah yang akan dibangun dan juga direncanakan menjadi sebuah wilayah yang lebih baik dan juga lebih berkembang. Karena transportasi yang baik bukan hanya tentang jalanan dan juga kendaraan, tetapi tentang memahami manusia dan juga aktivitasnya dan mendukung semua aktivitas manusia. Oke teman-teman, jadi begini saja pembahasan dari saya. Semoga apa yang saya sampaikan sebelumnya dapat menjadi sebuah wawasan dan juga sebuah gambaran tentang penginderaan jauh untuk membangun sebuah transportasi di wilayah-wilayah yang memang belum terjangkau. Oke teman-teman, saya Tonanda Putra Loksaribu mengucapkan terima kasih. Sampai jumpa di video selanjutnya.